أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada siang hari ini, di Jumat hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid kita ini, dalam rangka kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslim, yaitu kita melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Harapan kita semoga sholat Jumat kita, langkah kaki kita dari rumah hingga sampai ke masjid ini, itikaf kita, zikir kita, semua amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, harapan kita semoga diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hanya takwalah yang dapat menyelamatkan kita di dunia ini dan akhirat. Di antara jalan yang bisa menuntun kita meraih ketakwaan ada taubat. Barang siapa bertobat dari segala macam dosa, pasti dia akan meraih ketakwaan. Karena ketakwaan itu menuntut diri menghindari kemaksiatan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kata taubat sudah menjadi bahasa keseharian kita. Di dalam kehidupan kita, taubat selalu diidentikan dengan para pendosa. Taubat sering disandarkan kepada mereka yang berlimang dunia yang penuh kemaksiatan, sehingga mereka harus kembali ke jalan yang lurus. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, taubat secara bahasa bermakna berkembali, yang artinya kembali meninggalkan perkara yang tercela dalam pandangan agama. Bagi mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan, maka tobat yang harus mereka lakukan adalah menghindari kemaksiatan tersebut. Dan bagi mereka yang terbiasa mengerjakan dosa-dosa kecil, maka tobatnya adalah menghindari dosa-dosa kecil tersebut. Karena jika ditumpuk, maka yang kecil pun akan menjadi besar. Demikian juga mereka yang suka berbuat makruh atau perkara yang dibenci agama, maka pertobatannya adalah menghindari kemakruhan. Setiap pribadi harus kembali selalu bertobat menurut kadar dosanya masing-masing. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Abdul Wahab Asy'arani menjabarkan berbagai tingkatan taubat. Taubat yang paling dasar adalah kembali dari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kemakruhan, dan dari perkara yang tidak diutamakan. Tingkatan kedua adalah bertobat dari merasa sebagai orang baik, merasa telah dikasihi Allah, dan merasa telah mampu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perasaan ini adalah kesalahan yang lahir dari penyakit hati, dan puncak taubat adalah kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kelalaian mengingatnya, walaupun sekejap saja, karena melupakannya adalah sebuah dosa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia,
Demikianlah 3 tingkatan tobat yang dijabarkan oleh Syahroni. Selanjutnya mari kita melihat diri sendiri, di manakah posisi kita. Jika kita masih berada dalam tingkat dasar, hendaklah kita perhatikan tobat kita sambil berusaha belajar melangkah ke tobat tingkat kedua. Dan apabila kita telah berada di tingkat kedua, maka berhati-hatilah, karena sesungguhnya syaitan selalu mengintai kelengahan agar kita kembali terjebak dalam kubangan dosa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat berserah kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bertobat tidaklah harus menunggu perbuatan dosa. Tanpa berbuat dosa pun hendaknya kita tetap bertobat, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, baik kesalahan johir maupun kesalahan batin. Mungkin kita tak pernah memukul orang, tetapi kita pernah iri, itu yang harus kita tobati. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, barang siapa bertobat tetapi tidak meninggalkan kesombongan dan kecongkakannya, berarti dia belum bertobat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tobat itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba berbuat dosa. Tobat adalah peluang untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jika kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertaubat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan hamba yang mau tobat. Apalagi yang masih usia muda, bahkan dia akan mengganti segala keburukannya menjadi kebaikan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka kejahatannya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, telah diceritakan di sebuah lorong kota Madinah, sahabat Umar bin Khattab tak sengaja berjumpa dengan seorang pemuda yang sedang berjalan dengan menenteng minuman keras. Begitu pemuda itu sadar bahwa sosok yang berpapasan dengannya adalah Umar, seketika itu ia menyembunyikan minuman keras di balik jubahnya. Kemudian sahabat Umar bertanya tentang botol yang berada di balik jubahnya tersebut. Karena sangat malu akan tingkah lakunya, pemuda itu berdoa dalam hati, ya Allah, janganlah engkau membuka rahasia keburukanku, dan janganlah engkau permalukan diriku di hadapan Umar bin Khattab. Tutuplah ya Allah semua itu. Aku berjanji ya Allah tidak akan minum minuman keras lagi untuk selama-lamanya. Kemudian ketika ditanya, pemuda itu berbohong, ya Amirul Mukminin, yang aku bawa inilah ada cuka. Umar pun menuntut lebih jauh, bukalah supaya aku mengetahui apa yang kau sembunyikan di balik jubahmu itu. Maka pemuda itu pun mengeluarkan botol yang berada di balik jubahnya tersebut. Minuman keras itu telah berubah menjadi cuka yang nikmat dan segar. Nah, ini merupakan bukti betapa Allah Subhanahu wa taala memang mengistimewakan hamba yang bertobat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang bahagia, kisah ini memberi pelajaran pada kita bahwa modal bertobat bukanlah baju koko, peci atau serban dan sejadah, tetapi dengan tekad dan niat yang mantap dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta menyadari bahwa hanya Allah yang memberi petunjuk sekaligus Sang Maha menerima taubat. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat kali ini. Semoga kita semua tergolong orang yang bertobat dan selalu terhindar dari jeratan dosa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul halaik wal bashar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ya ayuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man billahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in wardu anna mahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazal muslimin. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal gola wal munkari wal bagh wa jami'al amrad wa matal fujati ma la yafahu ghairuk. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi was'aluhu min fadiyatikum. Bala zikrullahi akbar. Summa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.